Ya, kami dari panitia penyelenggara PKM berharap pada tahun 2015 ini berharap bahwa pada tahun 2015 ini secara kuantitas jumlah daripada pengusul PKM baik gagasan tertulis maupun AI atau akan lebih meningkat dibandingkan pada tahun lalu. Kemudian secara kualitas mungkin juga dari apa yang kami usulkan itu akan banyak diterima di tingkat nasional, sehingga jumlah mahasiswa yang mengikuti PKN dari Universitas Lampung itu secara kualitas akan lebih besar, dan kami berharap lebih lagi, dan kalau bisa di tingkat nasional nanti timnas kami mendapatkan piagam minimal perunggu 1, karena pada tahun lalu kami mengikuti sejak tahun 2005 kami mendapatkan satu pun medali baik perunggu apalagi emas. Karena itu pada 2015 ini kami berharap tim dari Universitas Lampung akan mendapatkan 1 medali minimal perunggu. Salah satu yang akan kami lakukan untuk mengantisipasi atau merealisir daripada harapan kami tadi, maka salah satu kami melakukan workshop yang pada hari ini kami laksanakan, dan alhamdulillah jumlah peserta dari workshop ini itu sejumlah 300 orang yang diwakili oleh semua fakultas, itu 10 fakultas. Dan dalam workshop ini kami hadirkan 2 pembicara kami, yaitu Bapak Haji Burhan Nasir dan Bapak Dr. Unggul. Yang kedua ini memang punya pengalaman dan kapabilitas dalam bidang PKN, karena sejak 2005 mereka mengawal PKN Universitas Lampung hingga sekarang ini. Membentuk satu tim, memang tim 10 yang terdiri dari mahasiswa yang punya kapabilitas dan kapasitas yang cukup mumpuni dalam hal PKN karena pengalamannya, dan mereka ini kan nanti akan membimbing atau membina teman-teman PKM di seluruh fakultas yang ada, memberikan testimoni. Ya. Dan kemudian juga kami akan mengundang 2 mahasiswa kami yang telah berhasil di tingkat nasional, itu adik kita Andi Rizky dan adik Puji. Kemudian mereka memberikan testimoni di workshop ini. Oke, sebagai staf ahli saya sudah merancang memang ini. Betul apa yang dikatakan tadi bahwa sejak tahun 2005 sampai 2014 kemarin kita tetap ada lolos, dan tahun kemarin itu ada 29 proposal, kemudian tahun ini ada 24 proposal untuk nantinya akan dimonitoring dan evaluasi untuk selanjutnya ikut timnas. Mudah-mudahan saya selaku staf ahli, mudah-mudahan ini bisa terselenggara dengan baik, karena selain workshop kami atau Pak Ketua ini akan mensosialisasikan kembali setelah workshop ini, supaya apa yang didapat di workshop ini bisa ditularkan, bisa disalurkan kepada teman-teman lain, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah yang akan memasukkan proposal itu lebih banyak, termasuk yang akan diterima nanti di ajang tingkat nasional mengikuti timnas. Saya kira seperti itu. Harapannya UNTAD kedepannya lebih membudayakan riset kepada mahasiswa-mahasiswa. Saat ini telah banyak dilakukan gerakan-gerakan serta aktivitas-aktivitas yang mendukung, tapi masih diperlukan sinergi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan birokrasi agar melanjutkan prestasi-prestasi Universitas Lampung di bidang riset maupun pengabdian masyarakat. Nah, maka dari itu diperlukan apresiasi sebesar-besarnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dalam bidang tersebut. UNTAD ke timnas, UNTAD bisa, pasti bisa. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako, yang kami hormati staf ahli Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako, yang kami hormati Ketua Panitia Workshop Program Kerja Mahasiswa, yang kami hormati para wakil dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako, yang kami hormati para dosen pembimbing Program Kerja Mahasiswa Universitas Tadulako, serta para peserta program kerja mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat serta hidayahnya Ketua Panitia, kepada Bapak dengan hormat saya sebut namanya Dr. Insinyur Iskandar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua.
Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Ustaz Lako. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak-bapak dan Ibu PKN. Mungkin saja teman-teman atau mahasiswa peserta PKN sebelum masuk workshop mempunyai spirit atau semangat yang berbeda. Ada setengah-setengah, bahkan mungkin seperempat. Kami berharap setelah masuk workshop ini, semua mahasiswa setelah masuk workshop akan menjadi satu, semangat makin bulat. Kedua, kemampuan tentang GT, penulisan proposal GT ataupun AI, mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum, maka itu akan kita jadikan semua jadi bisa. Karena dalam workshop ini kami menghadirkan 2 pembicara yang kurang lebih sudah 10 tahun. Dan hasilnya cukup lumayan. Kami di UNTAD ini sudah mendapatkan PKN paling tidak 20 proposal per tahun. Sekarang 24, tahun lalu 39. Kemudian juga dalam workshop ini juga kami akan menghadirkan sebagai testimoni adik-adik mahasiswa yang pernah mendapatkan PKN GT maupun AI di tingkat nasional. Dan juga mereka punya pengalaman-pengalaman di kegiatan-kegiatan internasional. Itu adik kita Adi Rizky dan adik kita Puji Astuti. Ibu Balik Lima. Kemudian daripada itu juga untuk membantu atau memancing semangat daripada semua peserta workshop ini, dalam kegiatan ini kami akan memberikan semacam door prize bagi adik-adik mahasiswa yang dalam dialog nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus. Itu akan kami berikan hadiah door prize sebagai untuk merangsang adik-adik agar supaya berani bertanya dan berani mengeluarkan pendapat. Kemudian daripada itu Pak Wakil Rektor Bidang Mahasiswa yang saya hormati, kami juga di sini akan telah membentuk satu tim namanya tim 10 atau itu terdiri dari mahasiswa yang mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni di bidang PKN. Mereka terdiri dari beberapa fakultas yang ada di Fakultas UNTAD ini, yang termasuk dari FKIP, teknik dan juga dari MIPA. Pertanian belum ada. Oleh karena itu ke depan insya Allah semua teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mempunyai kemampuan yang cukup bagus dalam bidang PKN, kita akan himpun dalam satu tim yang namanya itu tim 10 tadi akan menjadi mungkin tim 20 bahkan tim 25. Itu nanti akan mengawal kemampuan adik-adik yang mau berkeinginan untuk membuat PKN di seluruh fakultas. Tadi saya sudah bicara dengan Wadik 5 bidang ekonomi, fakultas ekonomi. Kalau bapak-bapak hari ini belum bisa membuat proposal mungkin karena bukan tidak mampu, mungkin belum mau. Maka kami bersedia dengan tim 10 ini untuk mendatangi fakultas bapak untuk memberikan informasi ataupun semangat kepada adik-adik fakultas ekonomi agar tahun depan bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk teman-teman PKN di tingkat nasional. Kemudian pesertanya ini Pak Wakil Rektor, jumlahnya hampir saya lihat di absen tadi hampir 290 orang. Tetapi kalau masuk dari tadi informasi dari teman-teman dari ekonomi 30 orang, mungkin kita bisa 300 lebih. Insya Allah, berat 300 ini setengah saja bisa membuat proposal. Saya yakin insya Allah impian kita untuk menuju PIMNAS akan berhasil dengan baik. Insya Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon kepada Bapak Wakil Rektor kiranya dapat memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan workshop ini pada hari ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tanglaku yang juga sekaligus akan membuka dengan resmi acara workshop program kreativitas mahasiswa. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Beginilah kira-kira kalau kita ketergantungan dengan teknologi. Ketika teknologi ambruk, kata Ibu Puji, kita juga shock. Tapi mudah-mudahan anak-anakku yang dari kampung sama dengan saya ini yang dari kampung, kalau tidak ada lampu itu sudah biasa. Iya, jadi tidak lagi jadi shock, kaget. Dan memang akhir-akhir ini Kota Palu memang sering mengalami padam listrik. Jadi tidak usah risau, pokoknya kita jalani saja, mengalir seperti
biasa secara alami. Kapan dia muncul lagi energi listriknya, kita juga jalan. Kapan dia mati, jalan begitu. Tidak usah berhenti. Yang saya hormati rekan sejawat, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dalam lingkungan Universitas Tadulako yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya lihat ada dari teknik, ketuanya dari pertanian, FKIP, dari Pak Petkan, dari ekonomi. Yang lain mungkin masih ada tugas di fakultasnya masing-masing. Mudah-mudahan dalam perjalanannya sebentar bisa bergabung kembali di sini. Yang saya hormati Ketua Panitia sekaligus juga Wakil Dekan dan jajarannya telah mengusung kegiatan ini tepat pada saat tidak diduga mati lampu. Yang saya hormati Kasubag Bakat Minat Penalaran Mahasiswa Universitas Tadulako yang sempat hadir. Yang saya hormati pembina PKM yang selama ini memang telah mengawal mahasiswa kita. Ada hadir, saya lihat 2 orang ini, Pak Unggul, Ibu dari Pertanian. Yang saya hormati Sekretariat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, tim 10 tadi yang sudah dibentuk, luar biasa ini tim 10. Ini saya pikir gagasan baru kita, melibatkan anak-anak kita yang sudah punya pengalaman di PKM yang mengikuti nasional. Bahkan kalau boleh tadi ditambah, dan ini saya mintakan perhatian ke panitia, memang kita butuh tim-tim ini. Kalau boleh memang mereka menjadi tim inti juga, menjadi bagian daripada kita untuk menggerakkan, selain membantu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan khususnya bidang PKM ini, mereka juga aktif untuk menggali dan menggagas roh daripada PKM ini di fakultas, karena memang masih ada beberapa fakultas yang tidak bergairah, terutama fakultas saya itu, Fakultas Hukum. Mudah-mudahan anak-anakku ya, yang tim 10 ini untuk bisa bersama-sama merangkul teman-teman kalian yang masih berada dan tertidur di fakultasnya. Saya minta tolong supaya jalan-jalan ke Fakultas Hukum, ketemu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaannya, tanyakan bilang bagaimana perkembangan berkenaan dengan PKM di fakultas ini Pak. Nanti kita akan membantu bersama-sama. Dan saya minta ke Kasubag Penalaran coba untuk dikomunikasikan dengan Pak Rudi pada saat yang akan datang, supaya tim yang dibentuk ini juga supaya kalau boleh dibudgetkan mereka di dalam perencanaan kita, membantu kita, tetapi mereka juga mesti kita beri reward. Jadi kalau boleh nanti dibicarakan tim ini supaya mereka juga diberi porsi ya, anggaran di dalamnya supaya mereka juga bekerja membantu kita. Tentunya kegiatan ini kegiatan yang sangat penting bagi kita semua, mengingat bahwa inilah core kita berkenaan dengan 2 PKN yang akan disampaikan nanti. Kalau olahraga, seni itu biar di desa ada, tapi kalau karya tulis ini sulit kita dapat di desa, cuma ada di kampus. Saya pikir ini menjadi perhatian kita bersama, menjadi gagasan-gagasan yang bisa bermanfaat untuk dalam rangka pengabdian. Jadi hasil-hasil nantinya tulisan ini kita abdikan kalau memang itu ada hal yang kira-kira bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di tengah-tengah mereka. Memang
kita masih agak jauh kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang besar. Tapi tidak boleh juga kita membandingkan dengan perguruan tinggi seperti Gadjah Mada. Gadjah Mada saya berdampingan dengan wakil rektornya. Saya tanya, PKM tahun ini Gadjah Mada berapa? Dia bilang 500. Luar biasa, cukup. Memang proposal mereka masuk itu sekitar 5.000-an. Itu sudah menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu mahasiswa Gadjah Mada. PKM itu dinanti sebagai sesuatu yang ibaratnya itu semacam musim buah. Ketika musim buah datang, ya burung-burung yang pemakan buah itu pasti datang di situ. Mereka tunggu itu. Jadi mereka nantikan, dan memang sudah siap mereka dengan proposal-proposal jauh sebelum hadirnya waktu kira-kira deadline-nya. Kalau kita ini ditaruh laku, kasihan saya perhatikan itu. Pada saya harapkan supaya sampai ke tingkat fakultas, terutama digarap fakultas-fakultas yang selama ini masih kurang. Saya titik fakultas saya, dia fakultas hukum. Saya pikir juga ini sepanjang saya hampir 4 tahun ini baru 1 buah kira-kira yang lolos, 1. Karena itu cuma 1 itu. Saya pikir kalau dia minimal 10, 20 mungkin juga bisa diterima 10 atau 20. Ya, ini masih asing mungkin. Mereka tidak tahu. Kalau saya sampaikan ke mereka PKM, rada-rada seperti makhluk apa ini PKM itu. Saya ya ini tolong bekerja sama dengan lembaga kemahasiswaannya mereka. Mudah-mudahan di Fakultas Hukum itu ada lembaga kemahasiswaan yang memang konsen di bidang riset, coba disampaikan. Kemudian juga bekerja sama dengan BEM-nya untuk memberi sosialisasi tentang PKM. Ini yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir, dan saya sampaikan ke panitia untuk disiapkan mereka sertifikatnya supaya juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Karena saya ingin sampaikan bahwa tahun ini dan insya Allah Pak Rektor sampaikan bahwa program ekstrakurikuler kita itu mulai dibangkitkan kembali. Ada 2 fakultas yang memang sudah menjalani dengan baik, MIPA dengan FISIP, juga mungkin fakultas yang lain. Tetapi kemarin sudah dikumpul kita untuk memberi informasi lebih awal. Angkatan 2015 sudah jalan itu ekstra dengan KO yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan bakti lingkungan kampus. Mudah-mudahan ini semakin menggiatkan anak-anakku semua untuk hadir bersama di kampus, baik yang kemudian punya bakat di bidang penalaran, silakan, seni dan olahraga silakan, dan kemudian juga ada 1 titipan yang diberi bobot 40% kalau tidak salah, bakti lingkungan kampus. Tentunya ini bisa sampaikan anak-anakku semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seraya mohon ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Rektor Universitas Tadulako membuka kegiatan ini dengan resmi. Kemahasiswaan Universitas Tadulako yang juga sekaligus membuka secara resmi acara workshop program kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya yang non muslim bisa menyelesaikan. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa zaltu timaa wa alina al-batil lil-alamin zalimin mumtazin wa la taj'alna minal mutakabbirin wa nisa. Rabbana ghfir lana dzunubana
Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tadi, maka berakhir pula serangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Ya, apa kabar? Alhamdulillah ya baik, semuanya semua pada semangat. Betul sekali. Pencernaan lancar? Lancar? Bagaimana pencernaannya lancar pada pagi hari ini? Kalau nggak lancar nanti rajin-rajin makan pisang ya. Iya, betul sekali. Iya, pada pagi hari ini kita dalam acara workshop 2015 program kreativitas mahasiswa. Nah, tadi ada orang yang salah. Salah atau keliru? Atau belum tahu? Sebenarnya saya antara keliru, belum tahu atau sok-sok tahu mungkin. Mungkin gugup. Mungkin gugup. Betul Soalnya sekali. di depan saya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sangat memiliki kreativitas yang tinggi. Betul Setuju? sekali. Iya. Oke, setuju. Mereka itu teman-teman kita yang punya semangat tinggi, yang mau mengharumkan nama Universitas Tadulako melalui penulisan PKM. Ya, Betul PKM tidak? itu program kreativitas mahasiswa. Sekarang udah betul kan? Betul. Oke. Seperti baju yang saya pakai, saya terlihat sangat langsing di sini dan tentunya bohai sekali. Betul sekali. Kamu tuh Iya, kekar. Betul sekali. Nah, di sini ada dua materi yang akan kita dapatkan dalam workshop ini. Ada apa semua? ada PKM GT, dan PKM AI, Oke, ya, PKM ini itu apa sih? gagasan tertulis. Dan PKM AI? Itu apa ya? Apa ya? Artikel ilmiah. Iya, oke. Jadi ada dua materi yang akan dibawakan sebentar ya? Betul sekali. Oke deh. Kalau gitu sebelum kita ke langsung ke materi mungkin ada ini. Ya ada. Iya. Sebelum kita ke materi, kita mau teman-teman bikin formasi. Formasinya formasi U. Maksudnya duduknya itu berbentuk U. Jadi keduanya akan memberikan materi masing-masing PKM GT dan PKM AI. Kita saling berjawab ya. Iya, boleh. Kamu di sana, aku di sini. Ya. Sebelum kita ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit. Sebentar sebelum PKM GT dan PKM AI dijelaskan, kedua bapak kita ini. Yono, mungkin yang sudah sering ikut PKM, di mata dan di hati Anda tentu tidaklah kami berdua bukanlah orang-orang yang asing bagi Anda semua. Kita sering mendengar ada pertandingan bola voli misalnya, atau sepak bola, atau macam-macam olahraga-olahraga. Itu bisa diikuti oleh siapa saja, ya baik mahasiswa maupun bukan. Dan kalau pemenangnya bisa dari kalangan mana saja, maka itu memang adalah kegiatan olahraga. Tapi kalau kalian lihat kreativitas ini hanya dikhususkan bagi mahasiswa Indonesia. Orang lain GT dan AI. Kalau diterima insentif 3 juta per proposal. Kalau diterima insentif namanya. Kalau di materi 5 bidang, kalau diterima biaya pelaksanaan namanya. Tapi kalau kalian tulis insentif, karena kenapa? Kita tidak melakukan apa-apa lagi. Prosesnya semua dilakukan lewat online. Jadi anak sekalian, ini semua berproses. Kalau kita tidak berproses tidak bisa. Nah, bagaimana kira semua lain masuk ke Simbitakmas, masuk ke Simbitakmas. Ini jenis PKN-nya. Kita bisa masuk ke Nas. Itulah kemarin Satrio, CS, dan 4 dan 3 kelompok kemarin terbanyak di wilayah timur untuk dengan membawa 4 kelompok timnas masuk ke Qatar untuk mengambil user dan paspor. Ambil dulu user dan
Dan Anda kan lahir setelah tahun 2015 dan 2007 itu latihan belum lahir, diminta sama saya. Gitu kan? Ya tahun lalu kemarin ini 45, tahun ini sekarang 24, turun. Kenapa? Ternyata yang membuat turun itu karena halaman pengesahannya yang keliru banget. Halaman pengesahan, anak-anak sekalian, sistem online menyediakan halaman pengesahan. Sistem online itu menyediakan halaman pengesahan. Ambillah halaman pengesahannya sudah diisi di online, baru print, baru bawakan tanda tangan. Ada Pak komponen tanda tangan di situ. Yang bersangkutan, dosen pembimbing, ketua jurusan, wakil rektor dan mahasiswa. Coba untuk berlomba di timnas di Kendari untuk Agustus 2015 ini. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Bun. Pokoknya nanti kita lihat seperti apa. Kalian kelihatan untuk semangat ya, coba. Ini GT itu gagasan tertulis ya, gagasan itu apa? Ide ya. Coba sekarang kita kreatifkan. Coba kalian bisa yang topik saya bundar kan? Bisa ya. Supaya kreatif jangan topik saya bundar. Topiknya diganti ide, bundarnya diganti gila. Ya. Tulis saya dulu kalau nggak bisa. Kalau lupa tulis. Ya, memang ini bisa kita. Kalau nggak bisa, bukan gue terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Ide saya. Terima kasih. Ya, ini gagasan kreatif, gagasan ide. Kita hanya modal informasi kita atau merasakan sendiri. Kau punya masalah? Kamu merasakan masalah di kita, di Indonesia kita? Ataupun coba masalah apa? Bilang ada apa? KDNT itu permainan kayak ular tetangga gitu. Ya, ya. Karena permainan di sekarang anak-anak kan permainan lewat tablet, laptop, atau yang jalan-jalan itu PS kayak gitu ya. Sekarang kita coba kasih solusi supaya mereka kan akhirnya badannya gendut. Kalau malam ini kita di tempat posisi yang bagus sekali. Ada kembang, ada ketok, itu sangat indah sekali. Dan anak-anak tadi, coba siap pakai sekarang yang mau dibikin manfaat untuk wisata saja, misalnya untuk wisata ya. Kalau malam ini kan ada gagasan bedanya harus juga. Bagaimana kalau itu bisa kita itu ini belum tahu nanti ketemu sampai ke Donggala misalnya, tapi kayak akuarium gitu kan sana. Tapi dari mustahil karena kalau kita dalam sekali mau merasakan kali bisa dari membuat merancang misalkan kita kalau malu kita sampai tembus ke coba itu digambarkan boleh misalkan rancangannya kayak saya sendiri dalam jurusan aspek cuma program studinya perencanaan wilayah. oh ya dan kalau GT ini sebenarnya nggak terlalu di bidang sendiri
kadang-kadang harus di luar out of the box. Ini di luar pikiran-pikiran pada kalau yang bisa dilakukan jangan dengan kita yang bisa dilakukan saat ini langsung aja. Kalau kita ini dulu aja. Iya, katanya tidak bisa menemukan calon. Ya, itu bisa bisnis yang lain, tapi jangan ini. Kok bisa kan bijak itu kan sarana bisa untuk berkenalan lewat sekitar. Itu kan pasti berdasarkan ide-ide. Ya ini sebenarnya kayak coba kamu jurusan apa? Geologi. Boarding dulu. Biasanya ada keinginan yang tinggi, ada impian yang tinggi, tapi saat ini tidak di lapangan atau fakta tidak ada. Kalau dari jurusan saya sendiri kan geologi, jadi saya itu ingin memanfaatkan kegunaan daya dari orang menjadi bioteknologi yang berkembang. Kalau itu bisa melakukan, lakukan saja di PKM apa? Ya, kalau kita boleh. Kalau mau diteliti ya. Tapi kalau mau jadi legal-legal yang mau dijual, kita urusan aja. Tapi kalau mau cuma melatihkan masyarakat, PKM, pengabdian. Jadi judul itu kandung kita mau kemana? Jadi jangan salah apa? Kayak kalau yang ini jangan yang biasa-biasa aja. Kalau nggak bisa kita ya. Jadi biologi ya. Saya kebetulan, tapi itu tidak ada ada keinginanmu dan kenyataan kok lain nyambung gitu ya. Antara keinginan ada gap antara keinginan harapanmu terhadap apa yang dilakukan. Ya. Pertama seperti contohnya KPK Polri itu harusnya kita butuh kita membantu masyarakat, membantu pemerintah, bukan menghina pemerintah, tapi membantu pemerintah bukan butuh hinaan tapi bantuan. Banyak sekali masalah-masalah terutama yang di lingkungan Universitas Tadulako ini.